bentukan masyarakat, dinamika budaya masyarakat melihat dalam melihat kasus Laut Cina Selatan gitu yang terjadi, yang terbentuk dari masyarakat budaya di tengah pandemi ini. Itu sih alasan saya ikut diskusi ini. Oke, siap. Semoga ntar kita sempat bahas sedikit itu ya, Mas ya. Tapi keren banget sih, emang Laut Cina Selatan emang sekarang lagi panas-panasnya, dan insya Allah ntar mungkin ada KWNI yang akan menjelaskan sedikit aja mungkin, atau kalau sempat. Oke, makasih Mas Rangga. Sama-sama. Oke, silakan yang terakhir Kak Nurul Masiyah, Rani atau Kak Iya, saya biasa manggilnya. Oke Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry nih nggak nyalain video juga. Nggak apa-apa. Oke, jadi nama saya ya panjang banget ya, Nurul Masyarani Harusi, tapi biasanya dipanggil Iya. Terus terus kemarin baru lulus S2 di QC University, Master of Engineering. Keren-keren banget nih semuanya, aku jadi minder nih. Belum S2 soalnya. Master apa Kak? Nggak dengar. Master of Engineering. Oh iya. Wow. Iya, tapi khususnya sebenarnya S1-nya environmental, tapi pas ke Jepangnya tuh udah multidisiplin ilmu. Jadi lebih ke tata kota. Tapi pada saat datang ke Indonesia, rupanya isu yang paling hits itu masalah maritim ya. Karena kan kita negara maritim. Jadi pada saat tahu acara ini, dari Karyan juga sih, akhirnya ya tertarik untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sih bagaimana sih pandangan-pandangan mengenai maritim itu dari segi penggiatnya kah, atau yang sudah berpengalaman dan punya pengetahuan lebih dalam masalah maritim, kayak gitu sih, lebih memperkaya ilmu pengetahuan sih. Oke, siap. Gitu. Makasih. Jadi jangan sungkanlah Kak, cerita aja semuanya apa yang diketahui, kita setia untuk mendengarnya. Mantap. Makasih Kak Iya. Nah sekarang Kak Iya juga ini kalau nggak salah asisten peneliti di Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin Tua, Makassar. Mantap. Oke, kayaknya kita udah waktunya mulai nih. Oke, baiklah kita mulai aja ya teman-teman semua. KWNI dan Mas Duta, saya akan mulai. Oke, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di seri diskusi bukan obrolan maritim biasa atau disingkat BOM dari Laut Southeast. Ini kita adalah platform yang bertujuan untuk terutama untuk menghangatkan isu-isu maritim di Indonesia itu sendiri, dan juga yang intinya kita mengedepankan untuk reformasi di sektor public policy untuk kebaikan di dunia maritim itu sendiri. Dan saya rasa maritim itu sangat luas sekali, mulai dari budaya, mulai dari ekonomi, lingkungan, irisannya banyak banget. Jadi kedepannya kita akan membahas isu-isu yang beririsan ataupun berhubungan dengan isu-isu maritim. Terutama kan kita tahu sendiri bahwa arah pembangunan Pak Jokowi kedepannya insya Allah menjadikan Indonesia sebagai negara maritim. Jadi shifting dari negara agraria ke negara maritim. Saya rasa ini perlu kita dukung bersama untuk menjadikan Indonesia sebagai pos maritim. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita udah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Dua-duanya saya sangat kenal baik. Yang pertama ada Mas Duta Jogja. Nah, saya sama Mas Duta kurang lebih kenal udah lebih dari hampir 6 tahun ya Mas Dut ya. Mas Dut saya kenal berasal dari Yogyakarta. Beliau adalah pegiat budaya dan maritim di Yogyakarta. Jadi kalau teman-teman main ke Yogyakarta dan butuh referensi untuk berliburan ataupun ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Jawa khususnya, dan pengen main-main ke Keraton Jogja, silakan berhubungan dengan Mas Dut. Dan ntar Mas Dut akan balik cerita tentang budaya dan juga maritim secara keseluruhan, karena saya sama Mas Duta concern kami di bidang maritim, terutama di bidang pariwisata, dan saya rasa Mas Duta adalah orang yang tepat untuk membicarakan tentang masalah budaya masyarakat maritim Indonesia. Oke,
Selanjutnya ada Kak Weni. Kak Weni baru aja belum nyampe sih sebulan balik ke Indonesia setelah 11 bulan mendapatkan ilmu dan pengalaman berharga di US melalui US Community College Initiative Program dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat kalau nggak salah ya seperti itu. Dan juga Kak Weni merupakan pustakawan dari Kata Kerja dan juga merupakan seorang pengamat lah. Kalau saya bilangnya KW ini mungkin pengamat politik, pengamat budaya karena saya senior saya di Unhas, Universitas Hasanuddin, dan beliau kebetulan ilmunya juga hubungan internasional, jadi mungkin sebentar Mas Rangga tadi dengan tahu lebih banyak, jadi mungkin sebentar kawin akan bercerita hubungan maritim relasinya dengan hubungan internasional dan irisan-irisannya mungkin ntar dia akan jelaskan lebih banyak. Oke, langsung saja. Untuk kesempatan pertama saya berikan kesempatan kepada Mas Duta untuk bercerita ataupun menyampaikan, karena kita intinya simpel aja teman-teman, kita diskusi aja santai, yang hadir mungkin teman-teman bisa sambil ngopi, sambil bikin teh, silakan mendengarkan diskusi kita, dan ketika ada yang pengen ditanyakan boleh di ruang chat. Oke, silakan Mas Duta. Oke, halo, selamat sore semuanya. Oke, kali ini aku akan memulai dengan, waduh, kalau langsung Rian menampilkan itu saya. Ini aja Mas, terima Instagram kasih. aja. Ya, oke, terima kasih ya Rian untuk waktunya. Jadi kali ini saya akan bercerita di kapasitas saya sebagai pegiat budaya dan maritim. Memang sebelumnya di tahun 2014 saya sama Rian satu program untuk kegiatan salah satu kegiatan pemerintahan, dan waktu itu kita benar-benar membahas tentang persiapan pariwisata yang berkelanjutan di bidang maritim, dan basicnya adalah kepada kebudayaan waktu itu. Dan waktu itu daerah percontohan yang akan kita gunakan di Rote. Dan kemudian untuk kali ini menjadi menarik karena memang banyak kasus-kasus yang kemudian kita temukan ketika di masyarakat ketika pandemi. Sebetulnya kalau ngomongin dampak dari pandemi kepada masyarakat, untuk masyarakat pesisir terutama, kita ngomongnya pesisir dulu, itu semuanya sama, semuanya hampir sama. Contohnya juga di bidang ekonomi, karena memang untuk perputaran ekonomi di masyarakat itu sangat susah ya, karena memang banyak kemudian hasil nelayan ini kemudian tidak terserap bagus oleh para konsumennya. Alasannya ada dua. Yang pertama adalah masalah publikasi sama masalah akomodasi. Karena kemarin memang ketika awal pandemi, teman-teman itu agak banyak kemudian pemberitaan yang ngomongin bahwa nelayan kesusahan, nelayan sangat drop untuk pemasaran ikan mereka, karena banyak kemudian waktu itu daerah-daerah yang menutup akses untuk keluar masuk distribusi dari barang-barang nelayan tersebut. Hanya ada beberapa ikan yang itu memang laku ketika di pasaran. Nah, kalau pariwisata sendiri Mas, kalau kemudian kalau untuk pariwisata sendiri, kalau di Jogja itu sangat ditutup ya. Jadi memang tidak bisa untuk masyarakat umum ke sana. Tetapi sekarang sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran. Dan kemarin sebetulnya kasus ini yang tadi ngomongin masalah distribusi ikan itu, kemudian banyak anak muda di Jogja yang itu membuat sejenis platform UMKM. Salah satunya ada kegiatan Tukoni. Dari situ platform ini membantu para nelayan-nelayan yang memiliki ikan-ikan ini untuk mengambil langsung dari para nelayan ini dan didistribusikan ke siapa yang memberikannya. Ini nggak cuma dari salah satu platform ini, dan masih ada platform banyak yang itu dibentuk dari alumni teman-teman dari UGM.
itu juga banyak. Dan waktu itu karena memang para nelayan ini bingung untuk menjual hasil ikannya ini akan seperti apa. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa di awal pandemi waktu itu tuh banyak ikan yang kemudian busuk. Karena masyarakat nelayan pesisir ini juga bingung mau mengelolanya seperti apa. Karena biasanya kan mereka dijual nih untuk para wisatawan yang ada di Jogja. Dan mungkin ya itu tadi kurangnya apa ya, ada kurangnya pengetahuan mereka mungkin untuk bagaimana caranya menjual. Dan makanya dengan platform baru ini kayak platform untuk UMKM ini, kemudian mereka bisa terbantu untuk itu ya, karena budaya pesisir biasanya ya ikan, dan kebanyakan kemudian mereka tetap melaut tetapi hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Apalagi kalau di Jogja ini kan budaya melautnya masih kurang ya. Kalau di Jogja nih, kemarin kasusnya adalah ketika nelayan di Jogja ini masih banyak menggunakan sistem, teman-teman mungkin tahu untuk hitungan bulan dalam kalender Jawa mungkin. Nah, mereka di nelayan Jogja ini masih banyak yang menggunakan itu. Jadi, oh bulan ini saya harus mencari ikan ke arah mana. Oh bulan ini saya harus mencari menjala atau memancing ikan itu dari arah mana. Dan ini yang kemudian juga membuat membuat ikan-ikan mereka juga menjadi jarang mungkin seperti itu. Mungkin itu sih ya. Oh, oke. Tapi kemarin sempat berapa bulan ya Mas pariwisata kayak semacam di daerah pesisir Jakarta atau di Kulon Progo ataupun di mana di Malioboro di kota Jogja sendiri kan segitiga Mas Jogja kurang lebih sangat berdampak banget ya, hotel-hotel pada tutup, kemudian banyak yang di PHK, itu benar-benar parah ya Mas ya selama awal-awal corona hingga sekarang. Ya benar-benar parah Rian, karena memang di Jogja sendiri ya, karena kita di Jogja kan ada 3 yang menjadi geliat ekonominya. Pertama pariwisata, yang kedua pendidikan, yang ketiga adalah perputaran ekonomi sendiri di masyarakat. Nah, ya kita 2 ini kan sudah chaos karena mahasiswa pun pulang dan pariwisata pun di stop. Maksudnya tidak ada geliat pariwisata. Nah, itu benar-benar kita sepi sekali di Jogja, dan kemudian kita tidak bisa main ke pantai secara sembarangan karena memang akses menuju pantai itu ditutup, dan benar-benar ditutup, tidak boleh ada. Namun memang geliat di pantai, yaitu tadi geliat nelayan tetap masih ada, tetapi mereka untuk mencari makan mereka sendiri. Karena memang kemarin kan kita ombak di laut sempat tinggi sekali 2 bulan yang lalu kalau nggak salah. Itu kayak ada masa peralihan itu, dan itu memang ya itu tadi mempengaruhi juga untuk kegiatan wisata itu. Oke, program yang dilakukan sendiri oleh Sultan atau Pak Gubernur gimana Mas? Beberapa program, 1 atau 2 program yang untuk memitigasi risiko atau dampak corona ini. Mohon maaf, Rian bisa diulangi kok. Maksudnya program ataupun tanggap rencana, tanggap program yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Oke, kok kayak putus-putus. Oke, yang saya tangkap tadi program ya? Program ya, benar. Program Gubernur. Ya, Oke. Ya, banyak sekali yang kemudian mungkin ya di Jogja ini programnya tidak seramai seperti yang di Jawa Tengah. Tetapi memang betul. Ya, karena kesannya kayak Jogja kok kayaknya biasa-biasa aja ya, kayak gitu. Adem ayam aja ya. Enggak kayak Ganjar kan. Ganjar kan wah, pemberitaannya masih banget kan, mungkin medianya banyak, sementara Pak Sultan kurang, mungkin nggak terlalu disorot oleh media sih, kurang lebih. Ya, nah gitu. Kayak kalau Jogja adem-adem aja ya. Sebetulnya apa yang dilakukan untuk memerangi masa pandemi ini banyak banget ya, Rian. Kebanyakan kita yang bermain adalah komunitas-komunitas anak muda, dan mereka perkumpulan anak muda, dan memang
komunitas sosial yang ada di Jogja, karena kita masih banyak kayak sekretariat bersama, Oh iya sekretariat sih. bersama untuk beberapa organisasi massa kayak gitu, dan mereka yang saling bergotong royong tanpa ada himbauan dari gubernur kayak gitu. Contohnya yang pertama adalah ketika ada salah satu daerah di Sleman itu mereka membuat dapur umum untuk mahasiswa yang terjebak di Jogja. Jadi siapapun yang mereka akan yang butuh bantuan untuk ransum atau makanan mereka, makanan pokok mereka bisa untuk langsung mengakses ke situ. Itu yang pertama. Kemudian kalau untuk gerakan Sultan sendiri pastinya banyak banget sebetulnya, dalam arti walaupun tidak terekspos, karena memang contohnya kalau ngomongin untuk maritimnya, sebetulnya sekarang ini beberapa wisata di pantai kayak di Gunung Kidul, karena yang terkenal di Jogja ini Gunung Kidul dan Parangtritis. Parangtritis, benar. Gumuk Pasir itu kemudian kita sekarang sudah menggunakan sistem menggunakan barcode. Jadi siapapun yang akan masuk ke Parangtritis atau pantai di Gunung Kidul harus mengisi barcode tersebut, dan mereka harus wajib mengecek badan, mengecek suhu badan, dan kemudian mereka juga mereka diwajibkan untuk mencuci tangan. Ya walaupun ini sebetulnya kayak, ini kan padahal jaraknya juga dari tempat cuci tangan sampai ke pantai jauh banget, ya kayak gitu. Tetapi setidaknya ini sudah mulai digerakkan. Dan untuk di kawasan Malioboro sendiri, sekarang memang sudah mulai ramai, tetapi Malioboro sekarang dijaga penuh 24 jam oleh Satgas namanya Jogoboro atau Jogo Jaga Malioboro. Dan ini memang kita pengen landmark Jogja ini tetap bagaimana bisa untuk karena kita sudah ngomongin new normal ya teman-teman, karena kalau kita tidak bergerak ya itu akan chaos juga kita seperti itu. Dan makanya Sultan mewanti-wanti kita benar-benar untuk tetap wisata tetap dibuka, oke. Karena Keraton Jogja sudah mulai tanggal 8 atau 7 kemarin sudah dibuka, dan makanya dari itu pun tetap dibatasi teman-teman. Jadi kalau yang masuk ke keraton hanya 40 orang, itu maksimal. Satu rombongan atau memang mereka sendiri-sendiri, tapi harus 40 orang setiap kali kunjungan. Nah ini memang langkah-langkah ini yang memang kemudian oleh beliau sudah digagas, dan juga ngomongin tentang wisata di Malioboro lagi tadi, juga itu tadi menerapkan untuk barcode dan lain sebagainya. Karena memang kemarin Sultan sempat marah. Kalau teman-teman kemarin sempat lihat berita bahwa para pesepeda kemudian merasa bahwa tidak ada corona, kayak gitu, yang ramai banget waktu itu, sebulan yang lalu kalau nggak salah. Nah, dari situ kemudian Sultan kayak bukan lebih tegas, karena memang beliau sudah tegas, tetapi lebih, ayo dong, ASN juga ikut menjaga nih, dan kemudian ada beberapa, yaitu tadi organisasi masyarakat yang kemudian membantu untuk menjaga ini. Karena memang saya nggak tahu ya, di Jogja ini kayak kita punya slogan namanya Saiyek Saiko Kapsi. Jadi ketika kita bergerak satu, kita harus bergerak semua, dan asas gotong royong itu saya merasa bahwa di Jogja itu kayak masih, ayo kamu bisa tak bantu apa, ayo kamu bisa tak bantu apa, ayo, nah kayak gitu. Itu yang saya rasakan. Gotong royong masih ini ya, maksudnya walaupun kita saling menjaga jarak, tapi semangat gotong royong dari masyarakat kita, budaya kita masih tetap ada lah ya. Iya. Masih tetap ada, karena ya itu tadi. Kemarin juga ketika ada pementasan kebudayaan, jadi di keraton memang ada pementasan kebudayaan, kita juga menggunakan sistem protokoler dengan baik kok, Mas Rian. Dengan pertama semua, karena kemarin itu pentas tari, mereka harus pakai face shield dan kemudian harus berjaga jarak dan lain sebagainya. Karena kita di Jogja itu kan setiap bulan sekali ada namanya Malam Selasa Wage,
yang ini memperingati upacara kelahiran dan kenaikpasan Sri Sultan. Ketika itu Malioboro tidak boleh beraktivitas, jadi para pedagang ini libur. Ini kayak apa ya, semacam oke, Malioboro istirahat dong setiap 40 hari sekali, dan ini menjadi kesepakatan para pedagang Malioboro, tetapi di keraton memiliki upacara adat yang harus tetap berlangsung. Nah, kayak gitu. Kami di keraton juga tetap menjaga untuk jumlahnya penari berapa, pemain gamelannya sudah berapa, karena ini harus tetap dilaksanakan kayak gitu. Dan itu tadi kita sudah secara protap di keraton menggunakan protokoler kesehatan sesuai dengan standar pemerintah dan WHO kayak gitu. Oke, keren banget Mas Lut. Ntar kita lanjut lagi ya diskusinya. Ini aku juga udah nggak sabar dengar Kak ini lagi nih mau apa namanya ngomong-ngomong. Oke, makasih Mas Lut. Ntar kita lanjut. Oke, Kak ini silakan di unmute. Halo. Jadi pertama maaf ya kalau saya mungkin nggak bakalan bahas banyak soal maritim karena itu bukan domain saya. Tapi saya bakal cerita sharing aja soal pengalaman-pengalaman saya selama pandemi ini. Jadi pertama itu aku mau cerita soal seperti yang mungkin Rian udah bahas di broadcast-nya, kalau saya bakalan cerita sedikit soal pandemi di US. Jadi waktu itu saya ingat banget, saya baru aja pulang dari liburan spring, terus tiba-tiba saya mendapat pemberitahuan kalau kampus tutup, terus untuk sementara kelas online sampai akhir bulan Maret. Namun kemudian Amerika itu mulai adjust dan mulai mengeluarkan penelitian-penelitian atau segala macam, dan akhirnya kita semua online kelas sampai akhir semester. Dan di situ tuh kita betul-betul tidak boleh keluar rumah dan hanya boleh keluar rumah untuk berbelanja di supermarket atau berbelanja obat-obatan. Nah, waktu itu yang terjadi tuh sama banget dengan yang ada di Indonesia. Orang-orang di sini juga itu panic buying. Tentunya kalian mungkin lihat ya di berita kalau paper toilet itu habis, segala macam. Pokoknya orang-orang sampai bertengkar itu pasti semua udah lihat lah ya. Nah, setelah beberapa bulan, mungkin sekitar 2 bulanan ya, kita itu ada stay at home order. Aku juga coba keluar kan karena sudah mulai mumet. Aku keluar untuk exercise. Nah, kita memang dibolehkan untuk keluar olahraga. Nah, yang aku lihat itu orang-orang itu sudah mulai tidak peduli gitu dan stay at home order ini. Paling beberapa state itu hanya menerapkan untuk menggunakan masker seperti yang sekarang kita ini juga sedang lakukan. Sebenarnya padahal ada denda ya kalau misalnya kita keluar rumah untuk hal-hal yang tidak penting, tapi orang-orang di Amerika tuh mulai nggak peduli gitu, yang mereka apalagi kan waktu itu mulai summer kan, jadi kayak sayang banget gitu nggak keluar untuk menikmati cuaca setelah berbulan-bulan dingin. Nah apalagi waktu itu Rian juga sempat singgung di broadcast-nya soal Black Lives Matter. Nah, Black Lives Matter ini, aku cerita dikit ya soal Black Lives Matter. Nah, waktu itu kan mungkin kalian lihat di berita-berita itu ada pembunuhan George Floyd oleh polisi. Sebenarnya Black Lives Matter ini, gerakan Black Lives Matter ini udah mulai sejak 2013. Cuman itu menjadi puncaknya itu banyak orang yang bilang kalau ini sudah beberapa kali terjadi, pembunuhan itu sudah beberapa kali terjadi dan sampai ricuh karena orang-orang juga sudah mulai mumet kan ada di rumah, dan sebelumnya itu bahkan memang sudah beberapa kali protes oleh rakyat US tentang stay at home order. Mereka udah nggak mau lagi tinggal di rumah, mereka mau kehidupan udah kembali ke seperti biasa karena perekonomian benar-benar drop begitu. Dan Trump juga ini yang memang pada dasarnya emang dia sangat memikirkan kondisi ekonomi negaranya, itu mulai berpikir kalau perekonomian US ini udah mulai terganggu karena tidak ada aktivitas ekonomi yang berjalan. Jadi
banyak yang bilang kalau gerakan Black Lives Matter ini yang sampai ada looting, sampai ricuh itu juga disebabkan oleh kemumetan rakyat yang sudah beberapa bulan tinggal di rumah dan nggak ngapa-ngapain. Tapi memang sih sejarah diskriminasi US terhadap African American atau Black itu sudah ratusan tahun mengakar di rakyat US. Saya sendiri ya sebagai hijab Asian yang hijab itu mungkin jarang banget dapat hal-hal yang diskriminatif, tapi kita juga pernah lihat kalau orang-orang US itu tidak suka dengan pendatang di negara mereka. Mungkin saya nggak pernah ya ngalami langsung, tapi saya pernah melihat orang di supermarket yang dikata-katain kalian ini Asian, terus datang kayak penuhin negara kita aja. Bukan di supermarket, waktu itu acara tahun baruan, terus kayak banyak banget orang kan, dan orang-orang Amerikan itu pada ngeluh, ini kok dari mana semua sih, kok banyak banget gitu. Dan kita pendatang itu ya tersinggung dong. Terus tapi soal Black Lives Matter ini memang maksudnya sudah berulang kali terjadi. Ini tahun 2020 dan masih aja terjadi. Dan mereka menganggap itu African American itu hanya pendatang di negara mereka dan awalnya cuma budak. Nah, dan perang sipil waktu itu di US itu karena disebabkan oleh itu, karena orang-orang African American ini pengen hak-hak mereka itu sama dengan white American, karena gila aja sih segregasinya itu memang betul-betul tidak manusiawi, seperti mereka tidak boleh sekolah, terus di gerbong, aku pernah ke museum dan melihat sendiri kereta itu memang benar-benar beda kondisi gerbong white American dengan African American atau black. Dan sampai akhirnya soal pendidikan juga, dan ini pun baru belakangan terjadi kalau African American itu boleh masuk ke universitas, itu pun dengan affirmative action. Maksudnya itu walaupun mereka nggak punya intelektualitas yang tinggi, tapi mereka harus punya slot sendiri untuk masuk ke universitas, karena mau sampai kapan mereka tidak punya akses terhadap pendidikan yang tinggi, kayak gitu. Dan kayaknya ini kan saya juga pernah menonton film dokumenter tentang seorang anak laki-laki yang lagi main-main aja gitu di taman, terus tiba-tiba ditembak sama orang asing kayak gitu. Itu sudah kayak sering sekali terjadi. Dan mungkin waktu ada Black Lives Matter ini, kalian pasti banyak lihat berita tentang beberapa African American yang dibunuh nggak jelas alasannya. Nah, itu sedikit tentang pengalaman aku di US ya. Kalau saya melihat di Indonesia itu kesamaan ya, kesamaan antara budaya yang terjadi di masyarakat di US sebelum corona dan setelah corona yang ada di US dan juga di Indonesia, kurang lebih apa sih yang kesamaan dan apa hal yang berbeda yang Kak Weni pantau atau observasi? Sebenarnya sih kalau aku lihat sih natural behavior-nya manusia itu kayak sama aja gitu loh. Kayak mereka tuh yang tadi aku cerita soal panic buying. Oke. Jadi orang-orang juga tuh kayak ketakutan gitu, tidak memiliki akses terhadap hal-hal yang dia butuhkan. Nah, itu kayak sama aja gitu di US atau di Indonesia. Cuman bedanya kan karena kita ini negara dunia ketiga dan lebih banyak orang-orang kelas menengah ke bawah. Nah, sementara di US kan itu cukup kurang ya. Jadi kebanyakan cuma kelas menengah ke atas. Itu pun kelas menengahnya itu kalau bisa dibilang itu kalau di sini tuh kayak udah orang kaya banget. Jadi jadi mereka bisa cukup bertahan dan selama pandemi ini, sementara di negara kita sendiri ini kayak sehari aja nggak keluar buat cari duit itu
benar-benar udah menyiksa kayak gitu. Nah, kalau saya melihat ya di kebijakan pemerintah, jadi sebenarnya apa ya, kebijakan pemerintah ini emang paradoks menurut saya. Saya nggak bisa bilang itu salah atau benar, saya juga nggak tahu, mungkin ya semoga pemerintah punya pertimbangan sendiri menerapkan kebijakan-kebijakan selama pandemi ini di Indonesia. Tapi menurut saya kita memang sangat kekurangan di infrastruktur ya. Yang nyata-nyatanya ini seperti misalnya infrastruktur kurangnya rumah sakit. Itu tuh kita nggak bisa membuat kebijakan sementara pelayanan kesehatan kita tuh emang sudah dari dulu bobrok kan. Kayak gitu. Nah, sementara di US misalnya, kalau misalnya mau saya bandingkan ya, di sana itu kayak saya udah bisa tes swab kan maaf, di tiap state itu memang berbeda-beda kan peraturannya. Kalau di sana memang desentralisasinya itu sangat kuat. Nah, di state saya sendiri, saya bisa pergi aja tes swab drive-thru dengan mudah, dan itu kayak harganya masih terjangkau dibandingkan dengan di sini tuh kita mesti yang kayak banyak sekali peraturan-peraturan untuk melakukan tes swab. Maksudnya saya kayak mesti reaktif dulu kayak gitu-gitu dan mahal dan tidak semua orang bisa mengakses. Sementara di US itu sudah mudah sekali untuk menemukan rumah sakit yang menyediakan tes swab di saat-saat Indonesia bahkan tes rapid pun susah kayak gitu. Ya alhamdulillah sekarang udah lumayan terjangkau ya, maksudnya lumayan mudah untuk kita melakukan tes COVID. Nah selain itu yang saya lihat adalah ternyata memang penting sekali infrastruktur dalam bidang pendidikan. Kenapa saya bilang dalam pendidikan itu misalnya kita memang kurang sekolah, kurang perpustakaan. Ini padahal ini sebenarnya penting sekali sebagai bekal peningkatan literasi untuk memahami COVID-19 atau pandemik. Kurangnya investasi kita terhadap pengetahuan ini itu membuat kita sulit memahami pandemi, di mana kita sebenarnya sudah bisa menerbitkan penelitian mengenai COVID meskipun kita belum tahu ya vaksinnya atau pengobatannya, atau at least kita seharusnya sudah bisa menerbitkan jurnal-jurnal ilmiah soal COVID-19 seperti yang dilakukan negara-negara lain, karena bohong sekali kalau kita tidak punya orang-orang pintar maksudnya kita tuh sudah banyak sekali anak-anak muda di Indonesia yang sekolah di luar, cuma kita kan kurang sekali investasi dalam pengetahuan, infrastruktur dalam pengetahuan itu kurang sekali. Nah, kenapa investasi dalam pengetahuan ini penting? Itu tuh saya melihat budaya yang tertanam di masyarakat kita itu cepat sekali terpengaruh oleh berita-berita semacam konspirasi, atau kita mudah sekali terprovokasi oleh berita-berita mengenai pandemi, mengenai COVID. Ya nggak apa-apa lah mau ada konspirasi, mau apa, tapi kita harus tetap sadar kalau virus ini memang ada di antara kita kayak gitu. Dan ini saya kadang-kadang sedih sekali kalau misalnya melihat orang-orang masih ada saja yang tidak percaya kalau virus ini tidak ada. Bahkan teman saya cerita kalau dia cerita dengan beberapa supir gokar, mereka itu tidak percaya kalau COVID ini ada, dan mereka cuma pakai masker hanya untuk menghindari denda. Ya karena misal di Jakarta sini kan kita nggak boleh keluar kalau nggak pakai masker. Hal-hal yang gitu tuh yang kadang menurut saya perlu sekali kita punya level intelektualitas yang cukup memadai untuk memahami pandemi atau virus ini. Lagian kita kan tidak mungkin serta-merta hanya menyuruh orang menggunakan masker tanpa mereka paham
apa kegunaannya, kenapa kita harus, mungkin banyak sekali ya, kita sudah menerima banyak sekali informasi mengenai apa virus ini, apa ini pandemi, kenapa, apa yang terjadi, bahkan data-data itu sudah selalu muncul di media sosial. Tapi kan sekali lagi kita perlu ya level intelektual tertentu untuk memahami, meskipun kita punya informasi. Halo, Kak Weni? Jadi itu yang saya lihat di jadi itu yang pembacaan saya mengenai budaya new normal di Indonesia. Nah, budaya intelektual ini memang karena budaya intelektual yang kurang ini yang membuat laju penambahan kasus COVID di Indonesia itu bertambah. Kemudian soal, dan satu lagi, kita memang tidak diajar untuk kita tidak diajar untuk tiba-tiba memasuki kondisi yang spontanitas, kayak misalnya dari lahir ini saya diajar untuk sekolah sampai 12 tahun, kemudian kuliah, dan kayak kita sudah diatur untuk ya segini aja jalur hidup kamu. Kita tidak pernah diajar untuk melakukan tindakan-tindakan preventif yang mungkin terjadi di dalam hidup kita. Jadi ketika kita dihadapi oleh spontanitas pandemi ini, budaya yang berubah, kita tuh kayak kaget dan kurang persiapan kayak gitu. Itu sih menurut saya ya. Dan kemudian sedikit mengenai maritim. Jadi saya kan berasal dari Pulau Sulawesi. Mungkin Rian boleh share soal halaman 31 di e-book. Jadi minggu lalu itu saya mengikuti diskusi yang diadakan oleh anak-anak Unhas, dan di situ tuh Kak Nana Saleh namanya, dia share, dia seorang anggota komunitas Akademi Ilmuwan Indonesia, dan dia share soal laporan sains biodiversitas yang terbit di tahun 2019. Nah, di e-book tersebut itu ternyata sudah ada penjelasan tentang bagaimana kerusakan lingkungan yang dibuat oleh manusia itu menjadi ancaman bagi manusia. Bahkan bayangin aja, laporan ini sebelum pandemi terjadi, dan itu mereka sudah membaca kalau kita akan menghadapi bencana-bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Rian udah bisa share screen mungkin? Bisa dilihat, Kak? Tunggu. Cek dulu. Udah kok, yang pada sumber hayati ekonomi bertumbuh. Udah. Ya, halaman 31. Halaman 31, minta tolong. Nah, kebetulan udah, ini saya kan... Mas Duta bisa lihat ya? Iya, Kak. Belum muncul di screen. Udah kok, bisa. Ada kok. Halaman berapa? Halaman 6. Oh, halaman 61 ya? Sorry, salah. Aku mau halaman 31. Ya, halaman 31. Maaf ya, soalnya saya dari Sulawesi, jadi saya penekanannya di situ aja. Soalnya kita kan hidup di negara maritim ya. Oke, siap Kak. Udah Kak, yang pendorong fisik untuk ini ya, untuk biodiversitas Indonesia. Betul sekali. Nah ini tuh laporan sains ini sangat menarik buat saya, karena di sini memang khusus ditunjukkan soal Pulau Sulawesi. Nah, kalian di situ bisa baca bahwa di Pulau Sulawesi ini
memang merupakan pulau yang paling menakjubkan dan menarik. Bahkan tidak ada pulau lain di planet ini yang memiliki keganjilan sebanyak ini untuk dipecahkan. Jadi ini menurut saya ya. Jadi kalian bisa lihat ya, itu garis khayal di situ soal Pulau Sulawesi. Nah, ini tuh maksud Wallace itu kita punya banyak sekali, punya kekayaan biodiversitas itu yang sangat tinggi. Jadi persebaran flora dan fauna, pokoknya ya seperti yang R. Wallace bilang bahwa pulau ini memang memiliki keganjilan yang sangat banyak yang untuk dipecahkan. Tolong di bawahnya, Rian. Ya udah. Iya. Lagi sedikit. Nah, sejarah alam yang rumit ini, kita punya sejarah alam yang rumit dan itu tercermin di Pulau Sulawesi. Yang ini kalian bisa baca di situ ada yang sejarah alam yang rumit dan berkelindan tercermin jelas di Sulawesi yang proses membentukannya melalui tumbukan, subduksi, abduksi. Nah, yang saya ini berasal dari Sorowako dan jadi saya tahu di Danau Matano ini yang disebutkan oleh A.R. Wallace. Nah, di bawahnya itu ada tulisan yang tidak hanya A.R. Wallace, bahkan epos klasik Bugis Ilagalego pun mencatat keganjilan Sulawesi dan kita jadi di kampung saya itu ada 5 danau dan saya sendiri yang selalu bermain dan berenang di Danau Matano itu ternyata memang danau purba satu-satunya di dunia yang saling terhubung dengan aliran air dan ini kayak berumur 1-4 juta tahun dan ini sistem perairan ini sangat unik untuk dijadikan laboratorium alam yang ideal untuk mempelajari evolusi dan spesiasi. Kenapa saya membahas ini? Saya cuma ingin menekankan bahwa kita ini punya kekayaan alam yang sangat luar biasa dan ya seperti yang saya bilang tadi kita tinggal di negara maritim yang menakjubkan dan menurut saya penting sekali untuk kita jaga agar pandemi seperti COVID-19 ini tak terjadi dan kenapa ini juga penting kekayaan alam kita ini bisa menjadi bekal atau panduan kita untuk menemukan obat. Maksudnya menemukan obat yang dipandu kearifan lokal ya. Tidak menutup kemungkinan kita punya banyak sekali seperti resep-resep atau home remedy untuk mengobati diri kita misalnya kayak jamu atau apa. Dan itu tuh menurut saya penting untuk kita kaji lebih dalam soal kekayaan alam kita ini kita kaji lebih dalam untuk memecahkan misteri COVID-19 ini. Iya. Jadi misalnya saya sendiri tuh saya waktu itu sempat tinggal dengan 2 orang positif COVID loh. Positif COVID di US. Di Amerika ya? Gimana? Jadi akhirnya saya tes swab dan alhamdulillah tes swab saya negatif dan kemudian dipisahkan dari teman-teman saya. Nah, yang saya selalu bilang ke teman-teman saya itu, jadi setiap hari atau setiap 2 hari sekali itu saya selalu minum air jahe sama madu. Jadi menurut saya itu saya nggak tahu apakah ada penelitian yang valid tentang ini, tapi menurut saya itu sangat berguna untuk menjaga stamina tubuh saya dan itu tuh sudah diajarkan di kampung kita dari kecil kalau kita punya resep-resep atau home remedy seperti ini dan itu tuh memang berasal dari keanekaragaman sumber daya alam kita. Ya kayaknya itu aja dulu yang saya bisa sampaikan, mungkin sudah terlalu banyak bicara. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau diskusi lebih lanjut, boleh hubungi saya atau kita lanjut diskusi di sini juga boleh. Mantap. Terima kasih. Terima kasih Kak Weni. Oke. Aku stop sharing dulu ya.
Oke, kita masuk. Terima kasih teman-teman. Mungkin sekarang kita udah masuk di sesi diskusi. Wah, kebetulan ada pertanyaan langsung nih dari sorry, itu videonya nggak ada. Oke, nah kebetulan langsung udah ada pertanyaan atau tanggapan pertama dari Mas Rangga. Nah, tanggapannya seperti ini, Kak Duta dan Kak Weni. Bahwa berita konspirasi atau berita hoax itu sebagai salah satu alat propaganda politik luar negeri untuk menyerang negara lain, terutama negara berkembang secara implisit. Nah, ini katanya hampir mirip seperti politik pecah belah negara kolonial, agar Indonesia sebagai negara besar dan potensial oleh SDM tetap di bawah. Dengan demikian, berita konspirasi atau hoax ini bisa atau mungkin sengaja dilakukan oleh segelintir aktor untuk mempengaruhi masyarakat internasional sebagai salah satu alat propaganda dalam politik luar negeri. Nah, oke, saya ke KW ini dulu nih karena kurang lebih sangat sangat relevan ataupun sangat berhubungan dengan kegiatan KW ini, apalagi pas corona dan sebelum corona ada di negara paling kuat secara politik di dunia. Nah, apa sih tanggapan KW ini tentang kemarin kan sempat juga si Jeringsnya si yang dari Bali yang menganggap bahwa, dan di Corbusier juga menganggap bahwa ini kerjaannya WHO dan Bill Gates dan kolega-koleganya untuk menciptakan propaganda politik untuk melemahkan politik dan kemudian ini melemahkan ekonomi dunia. Gimana sih tanggapan kau ini terkait ini? Kalau saya sih sebenarnya saya secara pribadi memang kurang yakin ya kalau memang ini adalah bentuk konspirasi karena kenapa? Buktinya adalah semua perekonomian di negara-negara di bumi ini itu betul-betul lumpuh. Semua berdampak ya. Iya, semua berdampak dan itu membuat negara-negara ini saling tuduh-menuduh dan sebenarnya teori konspirasi ya normal-normal saja kan selama kita belum tahu penyebabnya apa dan sampai sekarang memang kita belum tahu penyebabnya apa ya normal-normal saja kalau ada isu-isu atau ada teori-teori konspirasi yang muncul karena ya semua orang bahkan tidak tahu apa ini kayak gitu normal aja tapi kalau menurut saya tuh ini sebagai konspirasi yang dilakukan oleh sejumlah aktor elit global. Ya. Saya kurang yakin karena ya terlalu banyak pihak yang dikorbankan karena pandemi ini dan harga nyawanya nggak sebanding lah ya Kak. Iya. Ya tapi ya mana tahu lah ya. Trump juga kan di Amerika pun sendiri beneran bencana ini kan rumah sakit kalang kabut. Iya benar-benar kalang kabut. Jadi rumah sakit seperti terisi penuh, and then cemetery full loaded. Iya. Yang kau ini. Jadi menurut saya tuh ya nggak apa-apa banget kalau misalnya mau ada teori konspirasi, tapi penting sekali seperti yang sudah tadi saya sebutkan penting sekali buat kita untuk tetap melakukan tindakan-tindakan preventif terhadap pandemi seperti menggunakan masker, menjaga sanitasi, kesehatan itu maksud saya itu aja dulu yang dipikirin kayak gitu. Ya, Oke. itu dari saya. Mas Duta, gimana tanggapannya? Beneran nggak ini, Bung? Konspirasi global. Ini jadi menarik sekali ya. Tetapi kalau ngomongin ini konspirasi global apa enggak? Kalau aku sih mungkin aku bakal mungkin lebih nggak percaya ya karena benar apa yang dikatakan oleh Kak Weni tadi dan kemudian semuanya aja berdampak kok, Mas. Dan apa ya biasanya kalau seperti itu kan juga ada beberapa pihak yang kemudian akan tidak berdampak, tapi mereka pun juga berdampak kayak gitu. Tapi pun seperti itu ya itu tadi konspirasi atau tidak konspirasi kita harus tetap benar-benar ya kita sekarang harus kalau orang Jawa bilang ngelakoni atau tetap harus menjalankan roda kehidupan saat ini karena memang ini tuh kayak ya seperti zaman dulu juga pernah terjadi wabah yang ada di Indonesia yang waktu itu kalau di Jogja namanya pes ya
di Jawa tuh terutama pes yang itu disebabkan oleh tikus, kotoran dan Tikus got ya. ya pipis tikus. Nah, terus kemudian kan waktu itu memang tidak ada obat yang bisa menyembuhkan apa, vaksin belum ketemu kan waktu itu. Makanya kemudian waktu itu banyak di Jawa terutama yang saya tahu dari cerita kakek nenek dan leluhur saya bahwa ya ketika itu apa yang membuat bisa ini mengantisipasi dari penyebaran pes ketika itu ya mereka membongkar semua bangunan yang bersifat dari bambu, karena bangunan Jawa waktu itu kan dari bambu dan bambu menjadi sarang tikus ketika itu. Makanya kemudian dibongkar sampai teman-teman sampai si vaksin ini ditemukan waktu itu, ya vaksin untuk penyakit pes ini ditemukan, karena penyakit pes ini ketika pagi kena nanti sore sudah meninggal waktu itu. Ngerinya ketika pes ketika itu. Dan sementara ketika saat ini kita masih bisa untuk ini penyakit dari virus golongan flu. Oh, ini dari golongan apa? Nah, ini yang kemudian kita masih bisa mereka. Oke, kalau umpamanya ini dari flu, mungkin kita masih bisa pakai tahan dulu atau antisipasi dengan obat flu dan lain sebagainya. Dan tadi yang diomongin KW ini benar juga, ngomongin tentang tanaman toga. Masih ingat toga nggak sih teman-teman yang ada di forum Tanaman ini? obat-obat. Ya, tanaman obat keluarga. Nah, ini kan kemudian bisa benar-benar diatasi dari itu untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Dan makanya kalau di Jogja, ya karena saya tinggal di Jogja, itu sekarang sudah banyak keluarga yang menanam obat-obatan keluarga lagi. Jadi kayak di rumah saya sendiri sudah banyak tanaman-tanaman untuk tanaman obat itu untuk mengantisipasi daya tahan tubuh. Karena ketika ngomongin daya tahan tubuh, virus ini menyerang ketika daya tahan tubuh kita rendah, lagi drop. Itu kebanyakan seperti itu kan. Walaupun waktu itu saya pernah ngobrol bersama Detri Warmanto, yang dia menjadi orang tertular tetapi tanpa gejala waktu itu. Ternyata Detri Warmanto ketika itu mengatakan bahwa yang kemudian apa yang kemudian membuat kamu sembuh? Yang membuat saya sembuh adalah imun saya ketika bagus. Nah, jadi imun yang kemudian menjadikan itu bisa ya mungkin ya, ini kan masih dugaan, mungkin untuk membunuh atau membunuh si virus itu. Nah, seperti itu sih kalau aku. Oke. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Nah, kalau untuk saya sendiri, izinkan saya, Mas Rangga, untuk menanggapi. Nah, kebetulan buat teman-teman ketahui, saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan shipping atau perusahaan maritim yang bergerak di bidang maritim dan merupakan perusahaan multinasional berasal dari India. Nah, yang saya dapat ketika ada orang yang mengatakan bahwa ini konspirasi global, menurut saya sangat lucu gitu. Karena kenapa? Nah, ketika elit-elit global yang saya pahami bahwa ketika mereka ingin membuat satu konspirasi, nah yang mereka akan mereka serang tentu saja biasanya di sektor ekonomi dan di sektor teknologi. Nah, yang paling mereka hindari adalah di sistem distribusi ya, Mas Rangga, karena kebetulan pandemi ini juga turut menghantam di sektor distribusi, terutama di perkapalan, karena sebagai informasi aja bahwa distribusi dunia melalui perdagangan, melalui ekonomi itu masih sangat bergantung di dunia maritim atau di dunia pelayaran. Nah, ini pun sangat berdampak keras banget. Nah, ketika ada yang mengatakan bahwa ini adalah merupakan konspirasi global, menurut saya sangat tidak relevan, karena ketika bisnis pelayaran atau bisnis shipping pun di sektor perkapalan itu dihantam, menurut saya ini merupakan sesuatu yang serius, sangat serius, karena kalau mau bikin konspirasi global ya di bidang IT dan di bidang ekonomi, tapi ekonomi ini nggak menghantam di jalur distribusi buat seluruh dunia. Saya rasa, menurut saya itu yang saya tangkap sih di pengetahuan saya yang masih minim ini, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaan Mas Rangga untuk membuka diskusi kita. Nah, ada satu lagi nih Kak Weni dan Kak Mas Duta dari Mas Agus Sugiharto.
Nah, Mas Tegar itu menanyakan nih diskusi tentang prospek untuk kemaritiman Indonesia itu sangat luar biasa karena Indonesia sangat kaya raya dan pertanyaannya adalah bagaimana meningkatkan minat anak-anak muda di Indonesia untuk berprofesi sebagai nelayan atau bisnisnya kita itu bergerak di kemaritiman karena aspeknya sangat banyak dan sangat potensial untuk dijadikan mata pencarian atau sektor bagi masa depan. Nah, dan juga katanya mengingat juga ini masa pandemi yang menjadikan perubahan signifikan di budaya hidup manusia, bahkan sampai di masyarakat pesisir. Nah, seperti apa solusinya nih Mas dan Kak Weni? Dan step by step yang kita harus lakukan supaya supaya strateginya bisa dibuat nyata nih di masyarakat luas Indonesia. Kurang lebih Mas Duta dan Mas Kak Weni tangkap ya tanggapan dan sekaligus pertanyaan dari Mas Agus. Oke, silakan Mas Duta dulu. Oke, terima kasih Mas Agus Sugiarto ya pertanyaannya. Jadi tadi ngomongin tentang bagaimana untuk strategi bahwa negara Indonesia ini kan merupakan negara maritim untuk gimana nih ke depannya, prospek ke depannya untuk semakin lebih bagus. Betul. Ya, seperti itu ya. Yang pertama itu yang jelas pastinya ketika saya ngomongin diskusi maritim bersama teman-teman di nelayan ya, Mas Agus terutama yang ada di pesisir selatan Yogyakarta, kebanyakan dari mereka itu malah menginginkan ini menjadi aneh ya. Ketika anak-anak nelayan ini kemudian disuruh bapaknya malah kuliah menjadi seorang kantoran. Nah, mungkin ada suatu yang pertama adalah mungkin karena mereka mungkin belum tahu untuk bagaimana caranya sebetulnya bahwa potensi ini sangat banyak banget dan sangat luas banget untuk dikembangkan, terutama sektor maritim. Terutama di Jogja sebetulnya kita memiliki arahan gubernur itu Among Tani Dagang Layar. Ini sejak 2014, ini sudah menjadi visi misi gubernur untuk bagaimana di Jogja ini semua harus berkiblat kepada laut. Karena sebelumnya Jogja ini adalah daerah yang semuanya dibentuk, disiapkan untuk daerah agraris dan untuk daerah pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya. Baru tahun 2014 itu beliau gubernur memiliki program tersebut. Nah, program ini juga tercetus karena itu tadi, karena gimana sih kita tuh negara maritim kok malah kalian menyekolahkan anak-anak kalian ke jenjang yang itu bukan umpamanya ke teknologi perikanan umpamanya atau ke pengelolaan pariwisata di daerah pesisir. Nah, ini yang menjadi perhatian beliau sebetulnya. Dan strateginya adalah sebetulnya kita banyakin untuk mungkin ya Mas, untuk membuat entah itu suatu pelatihan atau entah itu pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat pesisir untuk bagaimana caranya mereka mengelola daerah mereka secara benar. Karena banyak yang kemudian mereka juga bingung, Mas. Karena ketika saya lihat di Rote, waktu itu program saya bersama Mas Rian, kita ngomongin tentang namanya Pesiar Rote. Waktu itu adalah program pemberdayaan masyarakat pesisir di kawasan pantai Nembrala, Pak ya, Mas Rian, saya lupa. Itu di kawasan Rote yang itu ternyata asetnya sudah dimiliki asing, Mas. Jadi tanah-tanah di sana sudah dikelola oleh masyarakat asing. Nah, ini kan menjadi sedih dan menjadi kecewa ya. Seharusnya kita bisa kok mengelola aset-aset ini kita sendiri, bukan kemudian menjual ke mereka atau malah menyewakan kepada mereka. Mungkin saja Mas, ketika setiap daerah, umpamanya di setiap pesisir, kemudian pemerintah memberikan suatu ini strategi ya, mungkin nanti bisa diterapkan atau menjadi suatu usulan. Mungkin kemudian bisa menjadi suatu kelompok atau apalah itu namanya untuk pengelolaan bersama. Jadi umpamanya salah satu kawasan ini dikelola secara bersama, mungkin menjadi suatu kelompok pariwisata apa dan apa kayak gitu. Tetapi yang benar-benar dikelola oleh kas desa, karena biasanya di pesisir ini kan mereka masyarakat desa ya atau mungkin kota. Kalau umpamanya di Bali kan memang atau mungkin di Makassar kan memang kota. Nah, itu
dikelola oleh masyarakat kelurahan atau desa di pesisir itu, dan ini menjadi pionir dari sektor ekonomi mereka, dan ini yang kemudian akan membuat kebanggaan bagi mereka. Dan mereka ini sebenarnya kayak kurang pendampingan, Mas, karena setahu saya mereka tuh masih bingung ini akan dikelola apa. Kayak kemarin kasus ketika corona ini, banyak ikan yang kemudian tidak terjual karena memang sedikitnya serapan kepada masyarakat. Karena kasusnya dua tadi ya, antara pendistribusiannya diangkut oleh siapa dan atau ini akan dijual kemana. Nah, mungkin saja ketika pemerintah waktu itu mulai dekat dengan mereka atau mungkin kelompok yang memang fokus kepada pergerakan ini, mungkin bisa juga mengolah ikan-ikan itu menjadi suatu produk yang itu menjadi lebih awet. Jadi tidak kemudian terbuang secara sia-sia. Nah, seperti di Jogja sendiri, kita sudah mulai, sebenarnya sudah lama, itu produksi ikan kaleng, dan kemudian memproduksi abon ikan, Mas. Dan memproduksi ikan filet yang sudah yang dibekukan. Karena memang pemerintah memberikan bantuan kulkas besar sekali di TPA di Sadeng namanya, di ujung tenggara Yogyakarta, itu untuk itu tadi, untuk bagaimana ikan ini ketika tidak terjual ini tetap utuh dan atau malah menjadikan harganya semakin meningkat karena diolah menjadi kuliner. Nah, ini yang kemudian mungkin menjadi evaluasi untuk kita semua atau mungkin juga pemerintah usulan. Dan itu tadi, kalau bisa kita membentuk kelompok-kelompok ini dan kita fokus untuk mengelola, biar mereka mengelolanya sendiri. Jadi jangan sampai kita punya aset tetapi kemudian malah disewakan ke luar negeri kayak gitu. Dan kayak umpamanya di Jogja juga, maaf ya kalau aku banyak ambil contohnya di Jogja karena memang tinggal di Jogja dan aku lebih paham dan familiar ketika di Jogja. Kayak umpamanya di Jogja, tanah di pesisir itu kan merupakan Sultan Ground, nah, dan Pakualaman Ground. Nah, ini adalah di Jogja kemudian tanah ini boleh dipakai asalkan itu menjadi sistemnya disewa kayak gitu. Dan banyak masyarakat kemudian membuat kelompok-kelompok ini untuk mengelola pantai itu. Nah, kayak gitu. Dan dari situ mereka sudah kemudian melek. Aku bilang ngomongnya melek itu sadar kayak gitu. Oh, ternyata kalau dikelola bisa menghasilkan kayak gitu. Ada beberapa kelompok yang ada di Yogyakarta kemudian sudah mulai melek. Karena kalau teman-teman tahu di Jogja ini kita baru sadar maritim itu tahun 70-an. Tahun 70-an itu kita sadar maritim dan itu pun kita dibantu oleh nelayan dari Cilacap. Jadi guru-gurunya nelayan sekarang ini masih hidup di Cilacap gitu. Itu kita baru melek untuk ngomongin maritim, ngomongin bahari itu baru tahun 70-an. Jadi sebelumnya kita tidak pernah ada. Orang ke laut itu akan karena ya itu tadi, kita masih punya cerita tentang Kanjeng Ratu Kidul dan itu menjadi suatu ayo hati-hati loh kamu kalau ke pantai selatan nanti kamu akan mendapat bahaya ketika kamu ke laut dan itu secara sembarangan. Nah, itu kemudian tahun 70-an kita mendobrak sebuah pandangan itu untuk lebih mengenal menjadi melek untuk ngomongin maritim. Mungkin kayak gitu, Mas. Benar, makasih Mas Duta. Nah, saya nambah sedikit. Nah, kebetulan benar banget yang disampaikan Mas Duta. Bahwasannya kebetulan tahun kemarin 2019 selama 1 tahun terakhir itu hampir sekitar 10 bulan aku bolak-balik Jogja sekitaran 3 kali dan berhubungan sama aku ngerjain proyek dari pemerintah untuk ini mas aku juga cerita sama Mas Duta tentang pelabuhan Tanjung Adikarto di mana di Kulon Progo. Itu pas banget dekat bandara dan itu kelompok tani di sana masih sangat mereka masih sangat bergantung, yang di Kulon Progo masih sangat bergantung sama di Sadeng, dan di Sadeng juga masih bergantung sama nelayan-nelayan dari dari Cilacap itu. Kemarin kita udah bikin FGD sama teman-teman nelayan dan Syah Bandar dari
Dan semoga kedepannya ilmu ataupun bisa ada transformasi tentang budaya dan masyarakat maritim di Jogja Sarasa seperti itu. Oke, Kak Weni, silakan. Ya, mungkin saya cuma nambahin sedikit karena kayaknya udah lengkap banget yang dijelasin sama Mas Duta, dan aku nikmatin banget cerita-cerita soal Jogjanya, Mas. Saya juga ngambil contoh dari Pulau Sulawesi soalnya. Jadi banyak, karena saya asal dari Sulawesi, dan ya pasti kita masing-masing paham ya soal daerah kita sendiri. Jadi pertama itu sebenarnya yang perlu kita tanyakan, kenapa sih minat-minat anak muda ini kurang mau jadi nelayan? Karena itu tadi, nggak ada itu tadi. Karena menurut saya itu kita kan sekolah karena untuk peningkatan hidup yang layak, dan mungkin banyak orang yang mengira bahwa menjadi nelayan itu tidak mengubah apa-apa dalam hidup kita, dan kurang sekali pemasukan untuk biaya hidup. Nah, saya pikir itu salah satu poin penting kenapa minat anak muda kurang untuk menjadi nelayan atau petani misalnya, sama aja kan. Satu hal yang penting kita tuh sebagai anak muda adalah educate yourself. Saya tadi sudah jelasin sedikit ya, cuma sedikit sekali soal keanekaragaman, soal kayanya kemaritiman Indonesia. Dan itu tuh saya juga kaget, saya juga baru tahu, dan itu tuh sebenarnya penting sekali untuk kita tahu. Jadi kita tahu bagaimana mengolah, bagaimana apa yang harus kita lakukan dengan kekayaan sebanyak ini, dan jadi saya setuju banget, dan tadi yang Mas Duta bilang bahwa kita perlu melakukan pemberdayaan atau pendampingan atau membagikan pengetahuan kepada orang lain. Ya, step pertama ya educate yourself, kemudian share ke orang lain. Terus soal soal solusi budaya masyarakat pesisir di masa pandemi ya. Tadi saya juga sudah jelaskan bahwa kebijakan pemerintah di masa pandemi itu memang agak sulit untuk diraba-raba. Kenapa mereka mengambil langkah-langkah seperti itu, dan itu sangat tidak menyentuh daerah-daerah remote atau benar. Terutama daerah selalu di kota aja semua ya, Mas Duta, kalau ini. Iya, dan itu kita juga hampir putus asa sama pemerintah kita. Jadi gimana ya? Saya juga agak-agak sudah hopeless sama kayak kita selama pandemi ini, pemerintah kita mati suri. Jadi padahal di masa-masa pandemi inilah kita butuh sekali bantuan dari pemerintah, karena kita nggak bisa kemana-mana, nggak tahu apa-apa kayak gitu. Benar. Ya. Jadi kayaknya itu aja sih dari saya. Sudah banyak banget yang dijelasin sama Mas Duta tadi, dan itu udah lengkap banget. Oke, makasih. Satu pertanyaan terakhir dari Kak Dian, untuk Mas Duta nih. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dan menjelang senja. Oke. Mas Duta, dari Kak Dian, gimana nih perbedaan atau bagaimana perbedaan kerentanan masyarakat penggiat pariwisata yang di pesisir, misalnya yang di kerentanan di penggiat pariwisata pesisir di sekitaran pantai selatan, dan yang ada di non pesisir atau di kota-kota, dan coping strateginya atau adaptasi strateginya yang dilakukan masing-masing itu baiknya seperti apa, Kak? Oke. Ini berarti ngomonginnya kasusnya sekarang ini yang terjadi seperti apa gitu kan? Iya, benar. Iya. Oke. Yang jelas kalau ngomongin ke pariwisatanya itu sama aja, karena kita sama-sama berkaitan kan ya. Di Jogja ini kan pariwisata di kota berkaitan, dan kebanyakan Jogja ini kan sebagai kota studi tour. Jadi kota studi tour, dan itu pastinya kalau ngomongin wisata di Malioboro pasti ada paketannya wisata ke pesisir.
dan ataupun wisata di Gua Pindul dan kemudian itu pasti akan ke pesisir. Nah, ini sama aja Kak Dian. Jadi memang yang membedakan apa tidak ada. Mereka semua chaos, sama-sama chaos. Dan ketika chaos ini pun kita akan seperti apa yang menjalankan tetap perekonomiannya di situ adalah masyarakat yang tinggal di situ. Yang memang kita masyarakat kota, ya udah kita sebagaimana bisa kita tetap menjalankan aktivitas, tetapi kan kita tidak disebutnya pariwisata. Tetapi umpamanya untuk sektor yang lain dalam arti mungkin para masyarakat yang di pariwisata di pesisir kemudian beralih menjadi di Jogja kalau di Jogja ini banyak kemudian mereka penjual kue ya, penjual kuliner. Aku nggak tahu di Indonesia ataukah sama. Di Jogja ini kemudian banyak pelaku pariwisata yang kemudian beralih selama pandemi ini menjadi penjual kuliner. Nah, kemudian ini yang saat ini sedang berlangsung untuk bagaimana tetap bisa menyambung hidup di kota Jogja yang memang notabene adalah wisata, pendidikan, dan ekonomi itu sendiri yang ada yang menjadi perputaran ekonomi di Yogyakarta. Kayak gitu sih. Oke. Terakhir, KW ini ada tanggapan mengenai pariwisata di Indonesia yang KW ini observasi. Gimana sih kalau pariwisata di Amerika sendiri gimana? Itu kan kemarin banyak orang-orang walaupun corona pada tetap ke Miami Beach and then they still want to enjoy the beach. Ya, gimana? Ya, jadi tadi saya jelaskan sedikit bahwa setelah beberapa bulan, setelah sekitar 2 bulan tuh orang-orang sudah tidak peduli dan bahkan tetap pergi tetap berwisata. Jadi ya gila sih menurut saya. Maksudnya bukan mereka gila, maksudnya saya nggak habis pikir gitu apakah memang karena kurang pengetahuan atau apa, saya nggak tahu, tapi ya begitulah. Saya tidak tahu lagi mau respon bagaimana soal ini. Oke. Kayaknya itu aja sih dari saya. Oke, silakan. Mas Duta mau nambahin ya tadi. Thank you Kak Weni. Kak Weni? Ya. Aku nambahin. Silakan Mas Duta. Mas Duta mau nambah. Jadi kemudian dilihat itu tadi saat ini Rian. Jadi waktu itu kan memang kita 3 bulan benar-benar tidak ada kegiatan pariwisata lagi ya. Dan memang semua masyarakat berpikir putar otak bagaimana caranya bisa tetap memiliki penghasilan waktu itu masyarakat pariwisata. Dan sampai suatu ketika di Jogja ini mereka bikin konvoi bis, itu bis kosong karena itu kayak mereka kayak suatu ya bis itu harus dipanasi kan, harus dirawat. Nah, dirawatnya secara muter dan lain sebagainya. Namun bulan Juli ini sekarang ini beberapa pariwisata di Jogja sudah mulai dibuka ya teman-teman, kayak tadi aku yang pernah ngomongin, dan kita memiliki peraturan sekarang bahwa semua tempat wisata di Jogja harus memiliki tempat cuci tangan, dan kemudian ketika tidak memiliki cuci tangan mereka didenda di perusahaan ini, dan siapapun yang masuk ke Jogja harus menggunakan masker dan beraktivitas di Jogja harus menggunakan masker. Ketika tidak bermasker dan itu gap atau ketahuan, ini akan menjadi mereka akan mendapatkan denda. Jadi mereka mendapatkan denda 100.000 untuk yang siapapun yang tidak menggunakan masker kayak gitu. Jadi kalau ngomongin geliat wisata sekarang di Jogja udah mulai bergeliat lagi kayak gitu sih. Aku nggak tahu kalau daerah lain. Oke, saya rasa pas banget Kak Weni dan Mas Duta, pas waktunya sesuai yang waktu yang kita tentukan sampai 17.45 aja deh waktu kita, biar mungkin ke depannya kita lanjutin diskusi lagi. Dan saya rasa ini insya Allah menarik berkat dan informasi buat kita semua, dan kita sekalian bareng-bareng belajar untuk peduli terutama
di fokus kita yakni masyarakat maritim Indonesia. Saya rasa demikian saja. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah hadir, kakak-kakak semua yang telah hadir di diskusi kecil kami dan ikut berpartisipasi. Semoga apa yang kami sampaikan mendapatkan kalau yang benar itu bisa bermanfaat, dan kalau ada yang salah mungkin kami dimaafi. Terima kasih semua teman-teman. Saya rasa kita sampai berjumpa lagi di diskusi selanjutnya. Terima kasih juga. Terima kasih Mas Rai, Mas Faskul, Kak Dian, Mas Rangga, makasih Mas Agus, terima kasih semua. Insya Allah kita berjumpa lagi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.